Saudara, pada kesempatan ini saya bersama Bu Wirsti Wildania atau dipanggil Ibu Isti akan mengulas tentang bagaimana sebetulnya orang tua itu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika akan menyekolahkan atau memilihkan sekolah untuk anaknya. Itu sih tentang persoalan tadi. Ada baiknya saya sampaikan bahwa Bu Isti ini adalah seorang guru bimbingan konseling yang dapat dikatakan sudah sangat senior. Dan beliau tentunya sangat memahami berbagai problematika terkait dengan pendidikan anak ya di sekolah itu, dan sejak jenjang pendidikan anak usia dini dan SMP. Beliau saat ini adalah seorang guru bimbingan konseling di SMP Taruna Bakti. Topik yang kita angkat kali ini adalah terkait dengan pemilihan sekolah, Bu Isti. Itu kan tidak gampang, orang tua itu kadang harus disekolahkan ke sekolah mana ya. Yang seringkali ekspektasi orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit gitu ya, atau yang selama ini difavoritkan oleh masyarakat. Ya tentu itu hal yang wajar dan sah-sah saja. Tetapi seringkali dia atau orang tua itu tidak sadar dan tidak paham dengan potensi anaknya. Nah ini hendaknya pertimbangan apa sebetulnya Bu Isti yang harus dipikirkan, yang harus dipertimbangkan oleh orang tua itu ketika dia akan memilihkan sekolah bagi anaknya. Kira-kira gimana itu, Bu? Ya, baik Pak Ik, terima kasih sudah mengundang saya di channel YouTube-nya. Sebetulnya dalam memilih sekolah, yang terpenting itu kan sebetulnya pendidikan pertama itu kan ada di rumah. Rumah ya tentu. Betul. Ya. Pendidikan pertama itu ada di rumah, gurunya itu orang tua, ayah dan ibunya, ayah bundanya, mama papahnya gitu. Saat pertama kali anak ini muncul ke dunia gitu, itulah dia akan berada di sekolah pertama gitu, di rumah dengan gurunya, pendidik utama dan pertamanya ayah dan ibunya. Pendidikan di lingkungan keluarga ya Bu ya, sangat mendasar betul. Mungkin. Selanjutnya ketika anak ini sudah ada gitu, ini akan diapakan oleh orang tua, oleh ayah ibunya, ini anak ini akan diapakan. Yang terpenting adalah orang tua itu kan memiliki visi dan misi terhadap seorang anak ini. Apakah anak ini ingin menjadi anak yang soleh atau nggak soleh, nggak apa-apa deh, yang penting dia pinter, yang penting dia nanti bisa menjadi dokter misalnya, yang penting dia bisa menjadi kerjanya di pertambangan, uangnya bisa banyak, atau misalnya yang penting anak ini berakhlak baik, atau ya seperti apa masing-masing orang harapan tua, orang tua ya. Betul. Seringkali kan harapan orang tua ini ingin anaknya berotak Jerman gitu kan, berakhlak Mekah istilahnya kan sering gitu istilahnya. Bersikap dan berperilaku seperti orang Jepang. Ya, gitu. Misalnya kan itu apa guyonan-guyonan yang sering kita temui ya. Iya, betul. Dan ya wajar saja sebetulnya. Ya, karena kenapa saya katakan itu yang penting, itu akan menentukan dalam pemilihan sekolah seperti yang tadi Pak Ik sampaikan gitu ya. Pemilihan sekolah itu coba dilihat fenomena saat ini. Betapa seorang ibu itu biasanya mempersingkat waktu anak-anaknya di rumah, tetapi dia memperpanjang masa sekolahnya di luar rumah. Justru terbalik, karena ya? Betul, karena sebetulnya harusnya di awal itu lama dulu dengan lingkungan rumah, lama dulu dengan ibunya di matang rumah. Dulu. Benar. Anak gitu. itu di lingkungan keluarga ya. Setelah dia siap, baru dia lari ke sekolah. Gitu. Kalau selama ini usia bahkan ada baby school, sekarang itu kan sekolah bayi. Seolah-olah sekolah ini, lembaga pendidikan formal itu seperti tempat pembuangan anak gitu. Bisa gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Kesannya gitu. Jadi
tidak mau bersusah-susah mendidik Ya. di keluarga, kesannya menitipkan. Ya, Ini kan ya karena satu fenomena ya. sebetulnya kan sekolah itu sifatnya hanya membantu Membantu, membantu kerjasama ya. orang tua gitu, membantu orang tua Keluarga. bagaimana menyampaikan pengetahuan yang tidak diperoleh di rumah, yang terbatas diketahui oleh orang tua, dibantulah oleh yang namanya sekolah. Itulah Gitu. esensinya saya kira, betul. Itu. Nah, ketika sekarang ada baby school, lalu toddler gitu ya, lalu PAUD lah, bahkan PAUD sendiri itu bukan sebuah hanya sebuah lembaga, tetapi pendidikan anak usia dini ini bukan bagaimana anak usia dini dimasukkan ke sekolah. Saat dia di rumah banyak aktivitas, itu pun termasuk pendidikan anak usia dini sebetulnya. Contoh, ketika orang tua misal di daerah gitu ya, nggak usah kita jauh-jauh mencontohkan di kota besar, di daerah dulu nih ya, di daerah yang notabene orang tuanya petani misalnya, ketika ibunya masyarakat pergi pedesaan lah ya, gitu. Ketika ibunya pergi ke sawah, anaknya itu dibawa ke sawah, lalu diperkenalkan ini loh yang namanya sawah, ini yang namanya tanah, ini kebun, ini airnya, ini binatang yang ada di sawah, itu pun sudah termasuk pendidikan usia dini. Pulang ke rumah waktu zuhur, lalu sore hari ibunya ke masjid atau ayahnya ke surau gitu, anaknya dibawa, itu pun bagian dari pendidikan anak usia dini. Tidak hanya terkotakkan oleh sebuah lembaga pendidikan anak usia dini itu identik dengan sekolah, enggak gitu. Lalu yang selanjutnya, bagaimana dalam memilih sekolah? Yang kita hadapi ini makhluk hidup, gitu ya, baik ya. Yang kita hadapi ini makhluk hidup. Dia dikaruniai otak dan manusia yang penting, bukan gitu. makhluk hidup binatang ya. Manusia. Dia manusia, karena yang membedakan manusia dengan binatang dan tumbuhan adalah manusia memiliki akal kan, gitu. Memiliki akal. Akal ini dalam istilah psikologi itu bisa dikatakan kognitif. Cara berpikir gitu ya. Dia punya otaknya, punya akalnya, dia secara kognitif, dia punya fisiknya, dia punya hati, dia punya rasa gitu. Nah, ini semua ini kan harus dirangsang oleh orang tua di rumah itu supaya dia siap sebagai seorang manusia di usia tertentu yang akan sekolah, itu dia siap gitu. Apa sih yang harus disiapkannya ini? Bagaimana fisiknya, bagaimana nutrisinya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana perasaannya, bagaimana apa yang dia rasakan, itu dia siap atau enggak untuk sekolah gitu. Nah, itu juga itu fakta-fakta yang harus dihadapi pada jenjang pendidikan dasar ya. Iya, usia dini dulu. Usia dini, kemudian pendidikan dasar di SD dan pada usia remaja mungkin. Bisa. Ini suatu periode yang sangat-sangat kritikal saya kira. Iya. Ketika, artinya gini ya Pak Ik, ketika menyekolahkan anak, mendidik anak, saat dia sudah matang ada di rumah, itu saat dia ke sekolah, saya bisa jaminkan ibunya itu akan lebih mudah gitu untuk membantu dia, membantu guru gitu saat dia mendapatkan pengetahuan di sekolah. Tidak perlu lama kok gitu. Seorang ibu itu untuk mendidik anaknya nggak perlu lama. Dia hanya membutuhkan 1000 hari. Baik, bayangkan kalau 1000 hari itu kan berarti kurang lebih hanya sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. 365 taruhlah. Kalau perspektif pendidikan anak usia dini, inilah masa-masa the golden age ya. Masa-masa kritis di mana periode ini harus betul-betul dikelola dan ditangani dengan baik. Iya. Di situ kan disiapkan fisiknya sudah siap, dia sudah bisa belum untuk melompat, dia sudah bisa belum untuk berlari, dia sudah bisa belum untuk menggunting, dia sudah bisa belum untuk menempel, gitu. Itu bagian dari motorik halusnya. Apa hubungannya nanti? Itu ada kaitannya cara dia memegang pensil untuk dia belajar menulis. Dia akan kuat tahan lama enggak gitu. Kalau itu tidak terstimulasi, tidak heran tulisannya jelek. Dia malas untuk menulis gitu. Seperti itu dari motorik halus. Belum lagi dari kognitifnya gitu ya. Dia sudah dapat pengetahuan
apa dari ibunya gitu. Itu apakah hitungan dasar 1+1 harus diajarkan oleh sekolah atau oleh ibu di rumah ya gitu. Sebetulnya ketika hitungan yang sifatnya teori, betul, itu diajarkan oleh guru di sekolah, tetapi konsep imajinasi anak bahwa oh, kalau kata ibu yang namanya permen, saya punya permen 1, kakak punya permen 1, kalau permen saya 1 ditambah permen kakak 1, itu jadinya berapa? Oh, jadi 2. Itu bentuk realnya yang bisa diajarkan di rumah. Jadi memang pada periode pendidikan anak usia dini inilah sebetulnya peran ibu ya, peran ayah, peran keluarga harus betul-betul menjadi kesadaran bersama ini. Saya kira. Kalau tadi penjelasan Bu Isti, pada periode usia berikutnya itu akan sangat dibentuk dan diwarnai oleh bagaimana sentuhan keluarga, sentuhan orang tua pada masa-masa usia dini ini. Yang justru fenomena hari ini Bu, seringkali kita terlebih di masyarakat perkotaan dan juga di pedesaan ini, orang tua, ibu, ayah gitu ya, keluarga seringkali mengalami disorientasi dan tidak tahu apa yang harus dia atau mereka lakukan untuk memberikan proses pengasuhan bagi anaknya. Ini satu fenomena saya kira Bu gitu. Iya betul, karena setelah dia selesai di rumah itu kan selanjutnya pengembangan pengetahuan, pengembangan wawasan anak, pengembangan perkembangan sosialnya, pengembangan emosinya gitu. Nah itu. Jadi tetap dasar penting sentuhan ibu ayah di keluarga itu yang amat penting ya. Betul, itu yang sangat dasar, yang sangat utama, yang justru ini yang saya kira hari ini tidak disadari dan terlupakan oleh keluarga Indonesia barangkali. Ketika itu telah selesai tahapannya, barulah kita memilih sekolah mana nih yang tepat untuk anak kita. Itu kan disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan sekolah, kondisi ekonomi orang tua, lalu lokasi rumah kalau sekarang itu kan, karena sebetulnya sekolah yang baik itu kan yang paling dekat dengan rumah sebetulnya, untuk meminimalisir kelelahan, keletihan anak, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik anak, mental anak gitu. Terlepas dari apakah sekolah negeri lebih bagus dibanding swasta atau sekolah swasta lebih bagus dibanding negeri, belum tentu juga gitu. Jadi banyak negeri yang bagus, banyak pula swasta yang bagus. Sebetulnya yang bagus penting yang sesuai saja dengan orientasi dan potensi anak. Contoh ketika kita menyekolahkan anak ke negeri gitu, negeri yang namanya sekolah negeri, sekolah punya pemerintah gitu, itu kan akan berbeda dengan sekolah swasta yang punya kewenangan tersendiri dalam lebih mandiri lebih otonom, pengelolaannya, fasilitasnya, inovasinya juga lebih, artinya lebih akseleratif lah. Ketika kita menyekolahkan anak ke negeri, berarti apa yang harus dipersiapkan gitu. Satu, sekolah negeri murid lebih banyak gitu. Tentu berpengaruh terhadap layanan ketika murid lebih banyak, artinya guru dalam memberikan layanan pendidikan dan pengajarannya pun akan berbeda dengan sekolah swasta. Tapi apakah itu jelek? Tidak juga gitu. Ketika kita memasukkan anak ke negeri, banyak orang tua yang kenapa memilih sekolah negeri? Satu, supaya anaknya mengenal teman-temannya secara heterogen. Lingkungan sosialnya lebih heterogen beragam lebih beragam. Lalu sosial ekonomi, strata sosial, budaya, gitu. Dan apakah anak negeri juga banyak yang sukses? Banyak, saya kira gitu ya. Jadi mungkin itu akan kembali kepada bagaimana konsep orang tua konsep keluarga dan harapan-harapan keluarga dalam melalui orang tua terhadap anaknya. Saya kira saya sepakat dengan Bu Isti itu. Jadi jangan berpikir bahwa sekolah swasta yang mahal gitu bagus, itu lebih bagus dibanding
anak saya masuk ke negeri kayaknya nggak akan sebagus anak orang lain yang sekolah ke swasta, belum tentu Ya. juga gitu. Selama orang tuanya, saya sering kali menyampaikan Jadi kepada orang soal tua sekolah seperti swasta itu. yang bagus atau sekolah negeri yang bagus ini bukan variabel yang utama ya di Bukan. dalam ya memberikan Iya. pengaruh terhadap keberhasilan pendidikan anak. Iya, ya seperti itu gitu. Jadi ketika ada menyekolahkan anak ke negeri, berarti kan apa yang harus orang tua persiapkan? Ya harus sadar apa yang Ya. harus disiapkan. Kalau ke Ya. sekolah swasta juga demikian Iya, gitu ya. gitu. Iya, Jadi iya. Banyak positif negatif dari Iya. masing-masing sekolah ini, sehingga itu tadi kembali ke statement awal bahwa memilih sekolah itu tergantung visi dan misi Oke. orang tua. Gitu. Jadi terima kasih Bu Isti, itu penjelasan yang sangat penting ya bagi para orang tua sehingga mereka sadar, tahu yang didasari oleh memang kecukupan informasi dan kecukupan pengetahuan saya kira bagi para orang tua maupun keluarga ketika dia akan mengambil suatu keputusan penting untuk kemana anaknya ini akan disekolahkan. Saya Ya. kira memang ini sesuatu yang tidak mudah dan disinilah pentingnya para orang tua ya, mungkin juga kakeknya, neneknya, ayah ibunya dan lingkungan keluarga paham betul saya kira Ya. terhadap apa yang harus disiapkan ketika akan memutuskan kemana anaknya akan disekolahkan. Sedikit tambahan nih, contoh ketika anak kita misalnya dia punya potensi di olahraga gitu, Ya. dia punya potensi di olahraga bulu tangkis, taruhlah seperti itu, dia di sekolah negeri nggak apa-apa, tetapi untuk mengembangkan potensinya ikut klub bulu tangkis. Pada Gitu. ada aktivitas Ya, penunjang ya. kalau dia di swasta mungkin tidak usah ikut klub bulu Ya, tangkis karena fasilitasnya sudah relatif benar, baik. dan karena di tersedia. swasta sudah disediakan fasilitasnya, pelatihnya juga sudah profesional, Ya. barangkali hal-hal seperti itulah yang Baik. yang perlu dipahami gitu ya oleh ayah dan ibu di rumah gitu, khususnya orang tua muda ya Pak Iik Ya, gitu, di ya. masa saat ini. Dan itu Demikian. tidak mudah saya kira ya. Ya. Artinya kembali seperti yang saya katakan tadi, untuk mengambil suatu decision itu atau keputusan itu perlu ditopang oleh informasi dan kecukupan pengetahuan. Ya. Terima kasih Bu Isti Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Ya. Saudara, demikian penjelasan yang dapat kita gali dari Ibu Pirsti Wildania, seorang guru bimbingan konseling senior di SMP Taruna Bakti yang memiliki pengalaman panjang. Pada pertemuan-pertemuan diskusi kita pada sesi berikutnya, insya Allah kita akan gali juga berbagai hal lain yang terkait dengan fenomena atau isu-isu terkini, khususnya yang berkenaan dengan isu pendidikan anak. Terima kasih saudara atas perhatiannya, semoga bermanfaat.